istilahnya Indonesia itu regresi demokrasi. Jadi bukan sekadar jalan di tempat, tapi sudah mundur ke belakang. Dan ini sudah banyak ya publikasi internasional. Tema kita kali ini adalah berkaitan dengan refleksi 23 tahun reformasi 98 di negeri kita. Kalau pemirsa ingat betapa heroiknya pada saat itu reformasi 98. Puncaknya adalah di 21 Mei tahun 1998 di mana Soeharto yang berkuasa sampai 30 tahun itu kemudian berhasil dikembangkan oleh gerakan pemuda dan mahasiswa pada saat itu. Ada banyak tuntutan yang sangat fenomenal pada saat itu adalah selain menjatuhkan Soeharto, lalu kemudian mendesak untuk diadili, juga adalah Dwi Fungsi Abri, ini berkaitan dengan politik gitu ya. Lalu kemudian ada saat itu adalah soal sistem pemerintahan yang sentralistik kemudian menjadi didesak untuk menjadi otonomi daerah pada saat itu, otonomi yang luas gitu. Dan yang terakhir adalah juga berkaitan sesungguhnya adalah pada posisi undang-undang pada saat itu dikenal 5 paket undang-undang gitu ya. Salah satunya adalah ormas yang berkaitan dengan mengekang kebebasan berekspresi. Sobat sekalian, alhamdulillah kali ini kita sudah bersama dengan ahlinya gitu ya. Ada Mbak Bivitri Susanti, saya biasa panggil Mbak Bivit gitu ya. Ini adalah sobat kawan lama gitu ya, sobat lama. Beliau adalah pengajar di Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera gitu ya. Yang juga adalah beliau pendiri Pusat Studi Hukum dan Kebijakan. Senang sekali nih ketemu Pak Syam nih. Betul, kawan lama kita. Jadi kalau Pak Syam tadi bilang saya guru, sebenarnya kebalik. Saya yang banyak belajar dari Pak Syam. Belajarnya karena enggak, konsistensinya itu luar biasa. Couple tuh, waduh. Dan bisa terus beradaptasi ya kan. Ada kemudian bikin kemah, kemudian bikin YouTube ini itu wah luar biasa. Makanya bisa. Itulah kunci kesuksesan menurut saya, ketika kita bisa beradaptasi. Nah, amin. Tapi saya bilang juga gini, Mbak. Saya bilang sama teman-teman di sini, ada satu impian saya yang belum tercapai, dan itu sudah tercapai di teman-teman PSK. Jadi teman-teman PSK satunya lembaga saya kira yang berhasil membentuk Universitas Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera gitu ya. Betul, betul. Siswanya gitu loh, nggak ada siswanya. Saya bilang sama teman-teman Kopel, yuk kita mendaftar semua di sana. Kami secara online itu Akademi Kopel soal anggaran gitu ya, belum gitu. Dan peneliti juga soal kampung demokrasi. Tapi ya berkat dari masukan teman-teman lah gitu ya, untuk kita saling berbagi. Nah kita kembali tadi, ini Mbak, kita mau refleksi gitu ya, refleksi mungkin satu hal dulu. Kita mulai dari soal kebebasan berekspresi gitu ya, karena ini agak ngeri sekarang. Catatan teman-teman itu di Kopel itu mengutip di lembaga apa ya, safety gitu ya, apa saya lupa namanya. Itu SafeNet ya. Oh ya, itu menyebutkan menarik tuh soal data yang ternyata diproses untuk hanya melaporkan ke kepolisian aparat, justru jauh lebih banyak yang melaporkan itu adalah pejabat publik gitu ya, pejabat publik yang melaporkan rakyatnya karena merasa terganggu dengan alasan pencemaran nama baik gitu ya, dan macam-macam, termasuk juga ada dari masyarakat biasa. Nah itu gimana memotret sekarang ini dalam kondisi negara demokratis, tapi perasaan tidak menjadi tidak demokratis gitu loh, sama? Iya. Jadi banyak sekali riset sekarang yang sudah istilahnya Indonesia itu regresi demokrasi. Jadi bukan sekadar jalan di tempat, tapi sudah mundur ke belakang. Dan ini sudah banyak ya publikasi internasional juga, ada apa namanya di Australian National University, ada Indonesia Update setiap tahun. Itu mereka sudah membahas ini juga, beberapa tulisannya Marcus Mittner, ada tulisannya Eve Warburton, terus beberapa orang lagi ya, yang menunjukkan fenomena ini. Nah, salah satu indikatornya memang regresi demokrasi itu ketika kita judulnya masih demokrasi, tapi secara substantif sebenarnya tidak demokratis karena hal-hal yang sifatnya justru di ranah hukum nih. Unfortunately saya sendiri orang hukum, tapi saya harus bilang kemunduran itu banyak sekali dilakukan melalui jalur-jalur hukum gitu. Seharusnya kalau demokrasi berjalan dengan baik,
hukum itu harusnya nggak usah terlalu banyak dipakai gitu. Karena kan iya kan, maksudnya logikanya kan begitu ya. Karena ketika ada kultur demokrasi yang terbangun, kalau ada yang tidak suka dengan apa yang saya sampaikan, silakan bantah juga melalui debat terbuka atau tulisan dan lain sebagainya. Tapi tidak dengan menggunakan hukum gitu. Nah, sekarang perangkat hukum kita itu memang lagi buruk-buruknya, Pak Syam. Saya setuju sekali dengan amatan itu. Karena kita tahu ada undang-undang ITE. Misalnya ya, informasi dan transaksi elektronik. Yang sebenarnya kalau kata orang itu kita memang perlu perkembangan teknologi. Ya, untuk transaksi elektronik, misalnya belanja online gitu ya, saya kira semua orang sekarang sudah belanja online. Tapi masalahnya ada pasal-pasal dalam Undang-Undang ITE itu yang justru menyasar kebebasan berpendapat di media sosial. Jadi media sosial yang dulu sebenarnya, saya ingat sekali awal-awal tahun 2003, 2004 itu diskusi mengenai media sosial begitu optimistik karena menganggap itulah ruang demokratik baru bagi civil society, di mana kita bisa punya alternatif, bukan media mainstream dan lain sebagainya. Nah, tapi sekarang rupanya media sosial pun sebagai new media. Jadi waktu itu sebetulnya kan new media, gegap gempita sekali ya. Tapi ternyata new media ini pun sekarang sudah dikuasai oleh penguasa dan pengusaha gitu. Jadi di dua itu ya, yang saya kira kita civil society lagi-lagi sudah terjepit gitu posisinya. Jadi yang tadi Pak Syam katakan misalnya pengalaman pribadi, nulis status dan seterusnya, itu yang seharusnya kan tidak boleh terjadi gitu. Saya paham betul gitu karena banyak sekali yang kemudian nanyanya adalah tips ke saya gimana ya biar saya tetap bisa kritik tapi aman gitu karena ada undang-undang ITE. Nah ini seharusnya yang tidak ada. Dan kita juga tahu tidak hanya undang-undang ITE-nya itu sendiri, jadi bisa pencemaran nama baik melalui media elektronik, tapi media elektroniknya pun ketika ia tidak publik, misalnya di dalam WhatsApp, kan ada beberapa kasus tuh yang sudah begitu ya, yang sebenarnya sifatnya personal, tapi dianggapnya itu media elektronik. Padahal sebenarnya yang baca cuma mungkin berdua gitu. Itu ya, ada percakapan di Facebook. Terus jangan lupa misalnya kasus Baik Nuril, di mana sebenarnya waktu itu Ibu Nuril sedang melindungi dirinya dengan menyimpan pesan dari atasannya yang sebenarnya sedang melakukan pelecehan seksual pada dirinya gitu. Dia simpan dan dia hanya kirim sebagai bukti ke temannya, cerita gitu ya, saya dapat ini nih. Tapi itulah yang digunakan dan akhirnya dia divonis bersalah ketika itu. Sampai akhirnya waktu itu saya dan teman-teman mendorong supaya Pak Jokowi waktu itu mengeluarkan amnesti untuk Ibu Nuril gitu. Tapi itu pakainya undang-undang ITE juga loh. Gitu. Jadi data dari SafeNet itu sangat menarik ya untuk menunjukkan sekarang ini kita seperti hiruk pikuk gitu. Apapun, bahkan influencer, tadi saya baru baca lagi tuh, merasa ada perbuatan tidak menyenangkan, terus langsung lapor. Atau langsung mau doxing istilahnya ya, mencari informasi pribadi mengenai orang tertentu melalui media internet gitu, dia lakukan karena dia kesal gitu. Jadi hiruk pikuk sekali dunia media sosial kita dan kemudian diwarnai dengan gugat-menggugat dan tuntut-menuntut gitu, baik secara perdata maupun pidana dengan Undang-Undang ITE tadi. Nah ini yang saya kira memang menjadi salah satu indikator penting bagi para akademisi yang sudah menulis soal regresi demokrasi di Indonesia. Nah pertanyaan besarnya kok ini bisa terjadi sih? Kan kita udah mulai progressing nih, mungkin begitu ya? Ya harusnya kan kita ini kan gini nih. Iya, ini malah mundur gitu. Jadi saya kira ya pertama situasi politiknya dulu. Jadi menurut saya kita mesti baca dari situasi politik di tanah air kita yang memang sekarang ini sangat dikuasai oleh yang kita sebut dengan oligarki itu ya. Jadi orang-orang yang menggunakan instrumen-instrumen formal negara untuk melindungi dan memperbesar kekayaannya lah. Kira-kira begitu kan istilah sederhananya. Nah, jadi sebenarnya dunia politik kita itu yang menguasai adalah segelintir orang ini. Jadi bukan public virtue gitu. Jadi bukan moralitas, bukan keinginan untuk hidup demokratis dan lain sebagainya, bukan. Tapi kepentingan-kepentingan
yang sifatnya melindungi ya kekuatan oligarki itu gitu. Nah sehingga yang dikedepankan jadi nggak ada nilai-nilai moralitas public virtue tadi ya saya istilahkannya supaya kita bisa lebih bebas berbicara, bukan itu. Yang dikedepankan adalah polisinya lebih pada satu ketertiban ya, makanya semuanya harus ditertibkan dengan hukum, itu secara paling mudah karena hukum kan punya kekuatan memaksa gitu ya. Nah tapi di satu menggunakan itu ya. Iya, malah karena hukum yang paling gampang menurut saya. Ya kan, misalnya daripada melakukan pendidikan yang ya Pak Syam tahu persis, bikin kampung demokrasi berapa tahun sampai kita bisa punya kader-kader yang paham demokrasi dan lain seterusnya. Tapi kan kalau pakai hukum yang maksa mungkin dalam waktu 6 bulan bisa gitu. Tapi kan kita tahu hasilnya ternyata tidak demokratis gitu. Nah, jadi di satu sisi seperti itu untuk ketertiban dan lain sebagainya yang tujuannya untuk melancarkan investasi, pembangunan dan lain sebagainya. Di sisi lainnya ya itu tadi untuk mendorong pembangunan gitu. Jadi dan yang sifatnya indikator-indikator ekonomi ya pembangunannya ya. Jadi pembangunan dalam arti kalau menurut saya negatif akhirnya, tidak memedulikan hak asasi manusia dan lain sebagainya. Yang penting pembangunannya jalan dalam arti angka pertumbuhan ekonomi, nah gitu-gitu loh. Padahal gapnya antara yang paling kaya di Indonesia dengan yang paling miskin di Indonesia itu luar biasa besar, sampai ratusan kali lipat ya. Jadi saya sekarang karena nggak siap dengan pertanyaan ini, nggak punya datanya, tapi sebenarnya ada di laptop saya. Gap kita itu luar biasa tinggi, mengejutkan. Jadi waktu saya pertama kali tahu data itu terkejut dan marah sebenarnya ya, betapa orang-orang terkaya di negeri ini ternyata ribuan kali, jutaan kali lebih kaya ketimbang orang-orang termiskin di Indonesia gitu. Nah, jadi karena semua upaya-upaya pengelolaan negara diarahkannya ke situ, pembangunan di satu sisi dan menertibkan supaya rapi buat pembangunan di sisi lainnya, maka ya yang terjadi semua kebijakan karakternya seperti itu. Karakternya adalah orang-orang disuruh nurut aja, diem aja, nggak usah banyak ngoceh gitu ya, supaya pemerintah bisa jalan dengan proyek-proyek pembangunan dan lain sebagainya yang sebenarnya hanya memperkaya segelintir orang, ya kan? Maksudnya proyek-proyek itu kan banyak ya, ya kita sebut saja lah banyak sekali perusahaan-perusahaan sawit yang sebenarnya juga dimiliki oleh beberapa orang di pemerintahan dan di DPR gitu ya. Perusahaan-perusahaan batu bara yang juga sebagian dimiliki oleh orang-orang di pemerintahan dan di DPR, proyek-proyek juga ya melibatkan negara-negara, memang investor luar negeri, tapi ada kaitannya dengan beberapa gelintir orang di pemerintahan dan seterusnya. Jadi ini biar jalan terus dengan lancar, kita masyarakat yang bandel-bandel ini kayak Pak Syam harus dibuat bungkem gitu. Caranya bagaimana? Dengan menggunakan hukum. Nah inilah yang sebenarnya tengah terjadi. Jadi saya kira kenapa hukum? Yaitu tadi hukum itu cara yang jalan pintas yang cepat karena dia punya kekuatan, istilahnya itu koersif ya, dia punya kekuatan memaksa, dia ada aparatnya dan kemudian memang aparat penegak hukum itu kan harusnya kalau secara prinsip dia tunduk pada konstitusi. Sehingga dia tunduk pada demokrasi, tunduk pada negara hukum harusnya. Nah, tapi kan di negara ini aparat penegak hukum tunduknya pada penguasa. Nah, ini yang salah kaprah gitu. Sehingga akhirnya aparat penegak hukum juga banyak sekali digunakan untuk kepentingan-kepentingan penguasa. Siapapun penguasanya ya, saya tidak spesifik ke satu suatu kelompok gitu, tapi ketika ada penguasa yang sudah menundukkan aparat penegak hukum di bawah kendali dia, maka ya sudah akan hancur biasanya demokrasinya, karena yang akan diikuti adalah perintah dari penguasa itu. Kan salah satu ciri pemerintahan otoritarian ketika hukum itu kan sudah bisa dipegang untuk kepentingan lain gitu ya, dengan alasan penertiban dan macam-macam gitu ya. Yang harusnya hukum itu akhirnya kan keadilan, tapi kan faktanya justru yang memaksa untuk alasan ketertiban saja di situ. Jadi saya jurnalis dulu Mbak, jadi agak menarik tuh. Dulu saya bebas saja misalnya membuat halaman, padahal itu pada saat itu masih era, bahkan saya masih dapat waktu itu Soeharto gitu ya.
Kita membuat berita fine saja, dan pada saat itu kalaupun ada konflik itu masih menggunakan undang-undang pokok pers. Jadi sengketanya di sana, hak jawab macam-macam. Kalaupun paling tinggi adalah ke pokok pers gitu ya, ke Dewan Pers. Tapi faktanya sekarang ini kan belum ada klarifikasi kan, justru ini gitu ya. Nah ini yang agak ngeri-ngeri sedap memang di sisi itu. Tapi menarik tadi jawabannya kan berkaitan bahwa ternyata memang problem adalah negara masih menggunakan Jadi ketika penguasa itu menggunakan hukum untuk kepentingan pribadi dan koncoisnya gitu ya. Itu yang Nah, itu yang tadi jadi ilustrasi. Jangan-jangan memang justru termasuk pembubaran lembaga-lembaga itu sekarang ini. Betul. Jadi saya kira itu juga yang sekarang tengah terjadi. Jadi kan kalau kita lihat sejarah pembubaran organisasi di Indonesia itu memang selalu ada konteks politiknya. Ya, yang paling kontroversial pasti PKI ya, dan dengan situasi politiknya kemudian dibubarkan. Terus jangan lupa waktu zaman Orde Baru pun, karena Orde Baru waktu awal itu tidak suka dengan kelompok Islam. Ya. Nah, yang dibubarkan itu kan juga kelompok Islam waktu itu ya. Nah, kemudian ketika kita mulai demokratik waktu itu, maksud saya ketika setelah 98 gitu ya, kita memang membiarkan undang-undang ormas itu ada, tapi nggak dipakai secara aktif kan begitu waktu itu ya, waktu undang-undang ormas yang sebenarnya warisan Orde Baru. Ya, 5 paket itu ya. Iya, sebenarnya kan undang-undang ormas itu dari zaman Orde Baru tuh, dari 5 paket undang-undang tahun 80-an ya. Tapi kemudian tidak digunakan waktu awal. Karena kemudian belakangan ini tiba-tiba digunakan lagi sedemikian rupa untuk membubarkan FPI ya, yang sudah dipakai, dan HTI. Tapi tidak hanya itu loh. Kita juga harus perhatikan bahwa undang-undang ormas, jadi karakter undang-undang ormas itu zaman Orde Baru kan memang berusaha menempatkan semua organisasi dalam satu pot yang namanya ormas. Padahal kan organisasi macam-macam ya. Secara badan hukum ada yayasan, ada perkumpulan, terus kalau mau bikin apa gitu, perkumpulan sepak bola kampung apa gitu misalnya, ya itu juga sebenarnya organisasi yang harusnya secara hak asasi manusia dibiarkan. Kalaupun ada pendaftaran, ya itu aja. Misalnya ketika mau jadi badan hukum, silakan mendaftar sebagai yayasan, mendaftar sebagai badan perkumpulan, atau kalau mau dapat fasilitas tertentu, misalnya mau ikut lomba, jadi perkumpulan sepak bola kampung harus daftar gitu kan. Sebenarnya itu aja, karena itu HAM sebenarnya. Ya. Nah, tapi kemudian digunakanlah waktu mulai ada HTI, FPI, dan jangan lupa juga ada registrasi-registrasi yang dikenakan terhadap organisasi-organisasi non-pemerintah yang kritis. Ya. Seperti Greenpeace misalnya, kalau di level nasional ya. Ya. Tapi di level daerah, karena kawan-kawan ya di PSK atau biasanya yang berurusan dengan ini, Ronald ya. Itu dengan kawan-kawan di Afrika. Koalisi. Iya, di situ. Betul, koalisi kebebasan berorganisasi itu di daerah kan banyak sekali yang ternyata malah diwajibkan untuk mendaftar ya, jadi pakai surat keterangan terdaftar itu. Yang mana sebenarnya tidak secara demokratik itu tidak diperlukan. Sama aja sih Pak Syam dengan demonstrasi misalnya. Ini juga saya lagi sangat terganggu dengan ini. Karena demonstrasi itu kita harus memberitahukan kan. Ya. Tapi harusnya pemberitahuan aja, bukan izin loh itu. Jadi bahwa kemudian ada kawan-kawan yang mau berunjuk rasa, memberitahukan, terus nggak dikasih izin. Terus ya, jadi di pola pikirnya penegak hukum adalah demonstrasi itu harus izin, padahal itu hak. Ya, jadi sebenarnya undang-undang tentang kebebasan berpendapat itu hanya mencaratkan pemberitahuan supaya kalau ada apa-apa bisa dibantu ya, karena untuk menjaga ketertiban silakan gitu. Kalau misalnya ada kerusuhan misalnya, ya silakan digunakan kitab undang-undang hukum pidana gitu kan, seharusnya seperti itu saja. Nah, tapi sekarang kenyataannya cukup banyak demonstrasi yang tidak diizinkan karena mereka di lapangan aparat penegak hukum cara berpikirnya adalah itu semua harus berizin dari pemerintah gitu. Nah, jadi memang instrumen-instrumen ini yang digunakan ya tadi ya,
untuk tidak bisa berpendapat, untuk berorganisasi pun kemudian harus mengikuti kemauan dari penguasa. Dan ini sebenarnya bahaya loh, Pak Syam. Mungkin sekarang kita tidak terlalu meributkan karena bisa dibilang ya FPI juga punya sejarah yang tidak baik ya, cukup banyak diskusi-diskusi masyarakat sipil yang juga dibubarkan oleh FPI gitu ya. Jadi mungkin pertentangannya tidak terlalu kelihatan. Tapi sebenarnya secara esensial ini berbahaya karena sekali kita biarkan ini secara prinsip salah gitu ya. Tapi sekali ini kita biarkan, kedepannya penguasa yang misalnya tidak suka dengan Koppel, apakah kemudian Koppel bisa dibubarkan jadinya? Karena sudah ada presiden. Ya, ini yang merusak demokrasi sebenarnya. Itu pernah Mbak di Sulsel itu sudah pernah ada yang mengusulkan dari pemerintah untuk Koppel dibubarin gitu. Saya bilang, emang lu yang punya mandat gitu. Tapi ini jawab ke situ Mbak. Ini ada sebenarnya titik pertanyaan nih. Oh iya. Kita perbedaan pembubaran antara HTI dengan FPI itu gitu. Sampai ini kan memang katanya agak berbeda gitu ya. Tapi sebenarnya apa sih? Dan yang kedua, kenapa sih FPI tiba-tiba ganti nama? Padahal kan secara konstitusi dia sah saja ada gitu loh. Ini. Biar langsung masuk gitu. Iya. Bedanya itu memang saya kira karena pemerintah belajar dari HTI sih ya. Yang HTI itu memang dibubarkan ya, dan karena itu juga dan dibubarkan berdasarkan undang-undang ormas yang sudah direvisi melalui Perpu. Jadi saya kira kan kita semua ingat ya waktu itu ada Perpu ormas tuh istilahnya. Jadi undang-undang ormasnya diubah dulu untuk bisa mengakomodasi pembubaran tidak melalui pengadilan. Karena kalau pertanyaannya, memangnya kalau ada suatu organisasi yang demikian merusak masyarakat, masa nggak boleh dibubarkan? Boleh, tapi lewat putusan pengadilan. Gitu. Silakan kalau memang dilewati dengan baik, nggak ada masalah dalam konteks negara hukum sebenarnya. Tapi yang jadi masalah adalah undang-undang ormas kita setelah diubah dengan Perpu ormas tadi memungkinkan ada pembubaran tanpa melalui proses pengadilan. Ini yang terjadi pada HTI. Dan ketika itu kemudian digugat gitu ya keputusannya, tapi jalan terus begitu. Nah kalau FPI itu dia tidak ada SK yang membubarkan FPI. Yang ada adalah dikutip dalam SK itu dikatakan FPI itu secara de facto, maksudnya secara de jure sebenarnya sudah tidak eksis loh karena dia tidak memperpanjang surat keterangan terdaftarnya sejak tahun berapa tuh 2019 ya kalau saya tidak salah, saya lupa. Tapi memang pada satu titik ketika itu FPI tidak daftar lagi gitu. Dan itulah yang dianggap sebagai dia tidak eksis lagi. Nah, jadi dengan itu SK-nya mengatakan memang dia sudah tidak ada, jadi nggak boleh lagi ada yang menggunakan nama itu. Dia tidak boleh lagi beraktivitas dengan nama FPI. Nah, bedanya di situ. Jadi tidak ada pembubaran langsung yang dengan ini FPI bubar. Itu tidak ada. Kalau HTI ada gitu. Di kasus-kasusnya FPI, pemerintah menggunakan suatu celah di mana ternyata FPI memang tidak melanjutkan pendaftarannya itu ke pemerintah. Pendaftaran itu kan bukan keharusan kan? Betul. Waktu itu FPI juga tidak mendaftar karena sebenarnya itu bukan keharusan. Ya. Jadi, tapi tentu saja misalnya Koppel, misalnya PSHK, kita dengan sukarela berbadan hukum kan, karena kita juga butuh fleksibilitas ya, apapun bentuknya gitu ya, bisa perkumpulan, bisa yayasan. PSHK itu yayasan misalnya. Sama Koppel tahun ini sudah jadi yayasan. Oh, Koppel juga yayasan ya. Itu kan kepentingan kita kan, karena kita mau punya rekening bank, kalau ada dana masuk bisa dikelola, ada transparansi gitu. Nah, tapi sebenarnya seperti itu saya katakan, saya contoh tadi kan perkumpulan sepak bola kampung A gitu misalnya. Dia nggak harus sebagai badan hukum yayasan atau perkumpulan, dia boleh eksis dan dia tidak perlu daftar gitu. Dan apakah dia jadi tidak boleh main bola? Ya boleh gitu. Silakan saja, orang ini kan hak asasi gitu. Ya. Pendaftaran itu sebenarnya tujuannya hanya untuk mendata dan kalau ada fasilitas tertentu yang akan diberikan kepada organisasi itu, misalnya boleh ikut pertandingan bola, misalnya begitu ya.
Nah, jadi sebenarnya FPI tidak mendaftar, dia tetap ada eksis lah gitu ya, secara nyata gitu. Nah, cuma kan secara represif, saya sendiri sebenarnya punya catatan yang cukup buruk pada FPI ya, karena juga mereka juga anti demokrasi kan sebenarnya ya, membubarkan diskusi lah, menghancurkan kafe-kafe, itu kan juga tidak bagus gitu. Tapi hak berorganisasi itu lain soal gitu. Itu hak yang harus dimiliki oleh siapapun dan tidak boleh dibungkam dengan cara itu. Yaitu tadi jadi presiden buruk. Nanti kalau penguasanya lagi nggak suka dengan Koppel ya dibubarkan. Bagaimana? Artinya kan sebenarnya kalau dia melakukan tindakan kriminal maka KUHP-nya berlaku. Betul. Tapi dalam organisasi kebebasan berekspresi nggak boleh negara represif di situ gitu ya? Iya, jadi menurut saya kalaupun sekarang FPI atau apapun nanti ya, saya nggak tahu apa yang akan berkembang, kemudian jadi terlalu gila-gilaan lagi. Iya, itu kan menurut saya karena pemerintah tidak konsisten dalam menerapkan hukum dari dulu gitu. Iya kan? Maksud saya gini, ketika FPI dulu melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum, membubarkan diskusi waktu itu ya, diskusi Tan Malaka atau memecah razia waktu bulan Ramadan gitu misalnya ya. Tapi kan caranya ilegal kan. Itu harusnya secara konsisten hukum diterapkan, mereka harusnya yang bersalah di penjara kalau memang vonisnya begitu gitu ya. Tapi diproses lah gitu secara hukum intinya. Kalau itu dilakukan dari dulu, menurut saya, toh FPI nggak akan berkembang sampai sejauh ini. Tapi kan ada masalah politik juga kan Pak Syam. Kita sama-sama tahu gitu bahwa dulu saja FPI didirikannya juga karena kepentingan politik tahun 98. Ya, itu dokumennya banyak tuh, ada di pengadilan juga soalnya dokumennya. Ada di pengadilan tuh kasusnya Kiflan Zain melawan Pak Wiranto. Jadi dia buka semua di pengadilan. Bahwa itu memang didirikan oleh penguasa ketika itu secara informal pastinya ya. Tapi akhirnya juga hukum tidak pernah diterapkan secara konsisten dan bahkan di backup di beberapa tempat di backup begitu, akhirnya berkembang sedemikian rupa sehingga jadi raksasa yang akhirnya bikin takut penguasa juga sekarang, akhirnya dibubarkan dengan cara seperti ini. Jadi poin saya adalah ada dua nih, ketika sesungguhnya kalau pemerintah konsisten menerapkan hukum, maka kasus ini dan juga jangan bikin organisasi bikinan serupa FPI ini dulu tahun 98, ini kan nggak akan terjadi gitu. Jadi konsistensi dalam penegakan hukum itu sebenarnya kunci, nggak usah sampai membubarkan. Nah kedua, jangan lupa loh, yang ada dalam pikiran itu nggak bisa dikontrol oleh hukum. Ah itu dia. Iya, hukum itu kan mengontrol tindakan. Kita nggak boleh mencuri, kita nggak boleh misalnya yang lain, korupsi dan lain sebagainya. Tapi kalau di pikiran kita, misalnya ada orang yang katakanlah ya misalnya alirannya komunis gitu misalnya ya. Di kepala dia, hukum itu kan nggak bisa bongkar isi kepala orang dan membaca otaknya lagi memproses apa. Ya kan yang bisa dinilai kan hanya tindakan, perkataan, kalau ada tulisan-tulisan gitu. Nah, jadi kalaupun pemerintah mau membubarkan FPI, melarang dan segala macam, toh pemerintah nggak akan bisa menjamin bahwa apa yang jadi tujuan mereka berorganisasi itu musnah gitu. Jadi ibaratnya jadi cuma menyimpan api dalam sekam aja. Teman-teman di Koppel punya catatan ya, tahun 2007 itu kan DPR sangat heroik waktu masih kan, bahkan membawa ke KPK waktu BLBI sorry. Nah, tapi betul. Tahun 2019 pansusnya dulu ya. Ya. Tiba-tiba 2019 itu kan satu suara mereka kan? Iya. Semua satu suara, tidak ada partai A, partai B, pokoknya satu deh setuju dengan revisi Undang-Undang KPK. SP3 kemarin juga ada satu suara loh, satu pun anggota DPR komentar. Itu gimana ya? Nggak ada ya, nggak ada yang komentar ya? Ada gitu. Iya. Termasuk yang jangan-jangan itu tujuan mereka dulu 2019 merevisi Undang-Undang KPK kan? Nah itu dia. Karena kan yang diubah itu kan memang untuk perkara yang berjalan 2 tahun atau lebih bisa dihentikan ya kan, bisa dikasih SP3.
Nah, kan udah dihitung Mas di mana aja tuh perkara-perkara. Padahal namanya perkara korupsi ya pasti bisa lebih dari 2 tahun ya kan. Ya. Asetnya aja disembunyikannya kemana-mana, kita susah untuk melacaknya gitu. 2 tahun itu mustahil sebenarnya. Nah, itu yang agak ini gitu ya. Jadi kita lihat. Nah, tapi khusus sedikit soal KPK, gimana melihat ini kan memotret bahwa itu adalah aktor dari koruptor sebelum reformasi gitu ya, menyatu kemudian masuk gitu. Kira-kira dia berkonsultasi dengan sama siapa ini targetnya sampai kemudian mematikan KPK sekarang? Berkonsolidasi dengan Atau jangan-jangan partai-partai politik. ini, atau jangan-jangan kan ada tuh kata-katanya ketua KPK Pak Firly ke Pak Harun Ar-Rasyid kan, ini ada kehendak Tuhan lah gitu. Jangan-jangan. Aduh, saya nggak percaya Tuhan kita yang maha baik bisa membuat kekisruhan seperti ini. Ini bukan kehendak Tuhan. Tapi saya kira gini ya. Ya. Saya kira kalau pertanyaannya sama siapa gitu ya. Jadi kalau diperhatikan ya, itu tadi tuh aktor-aktor politik waktu reformasi kan sebenarnya sekarang semua masih ada nih, semua masih sama loh. Megawati ya kan, Amin Rais, Prabowo itu kan semua dari zaman reformasi kita udah lihat tuh semua sosoknya. Ya. Nah, lagi-lagi ya kita tidak hanya melihat orang per orang ketika berbicara aktor, tapi juga melihat mungkin ada generasi baru tapi jaringannya sama gitu. Jadi mungkin sekarang oligarkinya generasi baru gitu, anak-anaknya dan seterusnya, atau anak perusahaannya, tapi sebenarnya jaringannya sama. Nah, jadi sebenarnya mereka ini yang tengah mengendalikan negara kita ini. Dan jangan lupa juga bahwa kalau pertanyaannya sama siapa nih, sebenarnya menurut saya partai-partai politik. Karena partai-partai politik ini kan kita nggak pernah terlalu banyak permasalahkan waktu awal reformasi ya. Menurut saya gini, awal reformasi itu kan kita ribut, kita mau pakai sistem pemilu apa, kita mau punya DPD dengan sistem pemilunya begini dan seterusnya, pilpresnya harus begini 2 putaran dan seterusnya. Tapi kita nggak terlalu sering memperbincangkan bagaimana partai politik ini harus lebih demokratis. Gitu ya, sehingga yang terjadi partai politik kita memang kecenderungannya yaitu tadi sampai sekarang toh ketua umum PDIP masih Ibu Mega gitu ya, ketua Demokrat kemarin sempat terganggu sedikit, tapi kita tahu secara formal, secara kultural sebenarnya Pak SBY yang berkuasa di Partai Demokrat dan seterusnya. Nah, jadi akhirnya yang terjadi adalah operasi-operasi untuk melakukan penumpukan kekayaan, pengamanan kekayaan oligarki ini memang dilakukan melalui jaringan-jaringan partai politik ini karena mereka lah yang punya kekuasaan untuk membuat kebijakan melalui undang-undang gitu ya, di pemerintah maupun di DPR. Kan sekarang semua jabatan publik itu harus melalui partai politik. Ya kan? Presiden, ya baiklah memang untuk kepala daerah bisa peluang independen, tapi kan sangat jarang ya. Biasanya ya partai politik juga gitu. Semua jabatan publik itu akhirnya harus melalui saringan partai politik gitu. Dan jadi menurut saya inilah yang tengah jadi ibaratnya dalangnya mungkin orang-orang yang punya kekuasaan uang dan lain sebagainya itu, tapi wayang-wayangnya itu sebenarnya orang-orang aktor-aktor politik ini. Nah, itu satu partai politik, tapi kita juga jangan lupa kalau urusannya dengan penegakan hukum, kita juga punya institusi-institusi lama yang secara kelembagaan memang sudah bobrok terus terang ya. Kepolisian, kejaksaan, Mahkamah Agung. Saya nggak cuma bilang salah satu lembaga, tapi memang institusi-institusi lama ini aktornya itu kebanyakan atau jaringan aktornya itu masih jaringan aktor lama, gitu ya. Jadi kita juga tahu bahwa penghancuran KPK itu kan tidak hanya melalui revisi undang-undang, tapi juga melalui masuknya seorang polisi yang sebenarnya saya tidak masalah dengan polisinya, tapi kita semua tahu se-Indonesia
Pak Firly dulu punya rekam jejak yang sangat buruk dalam konteks KPK karena ia merusak barang bukti kan ya. Tapi etik nggak kena etik gitu, jadi dianggapnya nggak apa-apa. Akhirnya ia terpilih menjadi ketua KPK misalnya. Nah itu dan kemudian KPK-nya kalau dulu didirikan salah satunya karena ada perkataan mana bisa kita menyapu dengan sapu yang kotor, ya kan, menegakkan hukum dengan aparat penegak hukum yang kotor. Nah sekarang KPK yang tadinya dibuat independen, sekarang isinya sapu kotor semua, gitu ya. Jadi saya kira ini yang disengaja, gitu ya. Jadi sekali lagi kalau pertanyaan Pak Syam kan tadi, ini mereka jadi apa sih kerjasamanya sama siapa? Menurut saya itu partai-partai politik dan institusi-institusi politik lama yang jaringannya bertahan. Antara lain aparat-aparat penegak hukum tadi, lembaga-lembaga penegak hukum. Gitu. Nah, saya mau sorot di situ, Mbak, untuk terakhir ini. Soal ini kan tidak tahu ya, Pak Firly ini kan ada banyak masalah sebenarnya dari awal gitu kan. Apa jangan-jangan memang dia sudah dipersiapkan untuk jadi ketua KPK gitu ya? Karena kan kita misalnya track ke belakang. Sejarah pertama tim sel dipersoalkan kan di tim sel 2019 itu. Yang ketika ada salah seorang yang justru sekarang kan masuk dewas kan di situ. Betul. Iya, yang pertama kali dimasalahkan biasanya kan dibantu masyarakat sipil kan. Nah, itu dia. Nah, jadi saya kira memang ada plot juga. Makanya saya bilang ini adalah pembunuhan terencana pada KPK. Tidak hanya melalui revisi undang-undang tapi juga melalui pemilihan pimpinan yang demikian. Yang sekarang yaitu tadi tes wawasan kebangsaan yang sekarang lagi heboh kan juga tidak akan terjadi walaupun ada di level undang-undang, tapi tidak akan terjadi kalau pimpinannya juga pimpinan yang pro pemberantasan korupsi gitu. Tapi kan ini terjadi sekarang. Jadi memang di dua lini tuh, melalui undang-undang dan melalui pemilihan pimpinan. Oke. Kasih luar biasa ini diskusinya. Saya mau maaf mengganggu waktunya gitu ya. Tapi paling tidak ini menjadi inspirasi. Oh nggak apa-apa, saya senang kalau bisa sharing. Kantor untuk bisa ini. Tapi sorry Mbak, ada satu hal saya akan buat di konten lain gitu ya, yang berkaitan dengan KPK ini. Ini kan kira-kira apa yang bisa dilakukan? Ini kan sekarang ada 600 lebih, 600 lebih pegawai KPK yang melakukan soliditas membackup untuk bersama-sama dengan yang 75 atau 51 itu. Nah, kira-kira gimana nih? Dan yang pertanyaan yang kedua adalah sebenarnya memotret untuk pimpinan KPK sekarang ini kan kayaknya tidak dia bergeming gitu loh dengan aksi-aksi ini. Kira-kira apa yang bisa kita lakukan untuk sekarang ini? Pimpinan KPK bukan hanya bergeming, tapi menurut saya mereka yang mendesain. Mereka tuh belum tentu semuanya secara aktif. Ya. Tapi paling tidak ada satu orang yang begitu aktif untuk melancarkan ini semua, dan yang lainnya cenderung pasif gitu. Tapi atas nama kolektif kolegialisme, akhirnya ya selalu nggak berani. Kita bisa lihat ya, yang sering keluar itu kan paling Pak Gufron. Ya. Pak Gufron didorong, saya ketemu beliau aja 2 kali di acara, belum lagi di diskusi itu beberapa kali lagi. Ya. Tapi nggak pernah bisa mau menceritakan apa sih yang sebenarnya terjadi, siapa sih yang memutuskan gitu. Jadi menurut saya pimpinan memang aktif, karena kalau kita perhatikan secara hukum Pak Syam, di Undang-Undang 2019 yang revisi Undang-Undang KPK itu tidak disebut-sebut TWK. Di PP-nya tidak disebut-sebut KPK, PP pengalihan PP 41 ya. Baru muncul soal TWK justru di peraturan KPK. Perkom 1/2021. Nah, jadi kan peraturan KPK itu siapa yang tanda tangan? Pimpinan. Jadi sebenarnya menurut saya ini justru dibuatnya oleh pimpinan gitu. Nah, jadi kalau saya sih masih berharap masih ada bagian dari pimpinan yang masih mau bersuara, karena kan katanya sekarang ini lagi dipertimbangkan lagi, karena kan sebenarnya mereka sudah melanggar perintah presiden, melanggar putusan MK. Putusan MK loh ini bahaya sekali kalau dilanggar. Jadi kalau saya sih, kalau pertanyaan Pak Syam tadi gimana nih ke depannya? Saya masih berharap mereka betul-betul memperhatikan bahwa mereka sudah melanggar hukum, sehingga mereka akan
hentikan Ya. pemecatan 51 orang itu gitu ya. Kan 51 ya, sisanya katanya mau dibina dulu. Ya. Tapi kan nanti setelah dibina kita nggak tahu bakal dipecat lagi atau tidak. Ini mesti dihentikan. Karena kan undang-undangnya bilangnya pengalihan status, bukan pemecatan loh. Ini jangan salah kaprah. Jadi bukan pemecatan, bukan rasionalisasi pegawai, tapi alihkan aja statusnya dari bukan ASN jadi ASN gitu. Harusnya otomatis ya. Kenapa? Harusnya otomatis dia masuk. Iya. Kalaupun ada tes, biasanya tes model TWK itu biasa dalam sistem ASN kita. Walaupun masih diperdebatkan secara metodologi, tapi memang ada gitu ya. Tapi biasanya bukan untuk mencat orang, tapi misalnya saya mau ditempatkan di unit A misalnya, tapi menurut profil saya berdasarkan TWK saya nggak cocok di situ, ditaruh aja di unit B atau unit C dan seterusnya. Itulah yang harusnya dilakukan. Jadi alih status itu paling-paling nanti penempatannya saja misalnya gitu, atau didesain berarti untuk orang-orang yang mungkin profilnya masih belum pas, perlu ada training apa. Tujuannya bisa itu, bukan untuk mencat. Jadi saya kira gini ya, pertanyaan besarnya kan kita gimana nih pemberantasan korupsi ke depannya. Ya. Saya sendiri, kalau melihat KPK yang sekarang, dengan desain menurut undang-undang yang baru, dan dengan pimpinan yang sekarang, saya kira saya sudah sangat pesimis pada KPK. Jadi harapan saya tinggal tertumpu pada 75 orang ini. Karena 75 orang ini tulang punggungnya menurut saya. Pimpinan boleh berganti-ganti, tapi mereka yang ada yang sudah dari tahun 2004 kan kerja di KPK gitu. Mereka lah yang membuat KPK tetap aktif gitu. Nah, tapi itu pada KPK-nya ya. Saya tetap optimis dengan pemberantasan korupsi gitu, dengan mengatakan bahwa inilah saatnya masyarakat sipil makin memperkuat konsolidasi kita gitu. Jadi betul ada hambatan, misalnya kita mau jadi watchdog, mau nulis di media sosial agak-agak takut kena undang-undang ITE, tapi menurut saya janganlah kita betul-betul jadi takut gitu. Ya. Karena itulah yang diinginkan oleh penguasa. Nah, gitu. Jadi menurut saya berani aja, berani dalam arti jangan menghujat juga gitu ya. Kalau kita memang dalam rangka ada korupsi di mana kita harus ungkap, ada yang perilakunya buruk kita harus ungkapkan aja. Karena toh teman-teman yang masyarakat sipil juga yang kerja di situ, misalnya tadi ya SafeNet, terus ada beberapa kawan lain, teman-teman di Amnesty International, di YLBHI dan lain sebagainya, juga terus-menerus melakukan upaya-upaya pendampingan supaya tugas-tugas kita sebagai masyarakat sipil tetap bisa kita lakukan gitu, walaupun dengan ancaman hukuman gitu ya. Tapi paling tidak menurut saya kita janganlah kemudian jadi tunduk, jadi takut gitu, karena itulah yang diharapkan oleh penguasa. Karena buat saya tumpuan terakhir untuk pemberantasan korupsi ya kita ini gitu. Oke, makasih Mbak. Ini luar biasa. Jadi saya kira catatan kita yang berkaitan dengan refleksi 23 tahun reformasi adalah bahwa memang demokrasi kita berjalan mundur gitu ya. Ini saya kira memang yang perlu kita harus hati-hati gitu ya. Baik dari sisi kebebasan berekspresi termasuk tadi penegakan hukum. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi di waktu yang lain.